Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini akan saya menyampaikan mata kuliah statistik dan probabilitas ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini sering kita gunakan untuk menyusun data ke dalam kelas-kelas berdasarkan interval dengan kategori tertentu. Nah, distribusi frekuensi ini dimulai dari menyusun data mulai dari data yang terkecil sampai yang terbesar, terus nanti kita buat kelas, isinya kelas ada berapa gitu. Jadi nanti di situ akan terlihat frekuensinya. Nah, tujuan dari distribusi frekuensi ini adalah untuk ini ya, mempermudah penyajian data, juga supaya data itu lebih mudah dipahami, kita dapat informasi yang lebih bermakna gitu ya. Di samping itu juga distribusi frekuensi nanti kita bisa buat gambar statistik atau grafik statistiknya, atau disajikan dalam bentuk data grafik, sehingga nanti lebih mudah memahami atau memahami makna dari data itu. Nah, ini contoh dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi mempunyai kelas. Ini kelasnya ada 6. Tiap kelas mempunyai interval ya. Misalkan kelas pertama intervalnya dari 51 sampai 61. Di sini nilai maksimalnya 61 misalnya. Frekuensinya ada 3. Nah, ini kita bisa buat data dalam bentuk histogram sehingga bisa kita ketahui di tiap kelas ini ada berapa banyak sih, atau data itu berkelompok di mana gitu misalnya. Nah, yang perlu diketahui dari distribusi frekuensi ini ada namanya batas kelas. Batas kelas tadi misalkan ini ya, kita punya intervalnya dari 60 sampai 65, terus interval berikutnya dari 67 sampai 71. Nah, pada interval pertama ini ada batas ujung atas. Interval yang kedua juga ada batas ujung atas, ada batas ujung bawah. Nah, dari sini kita ada namanya batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai bawah ditambah nilai atas dikali setengah atau setengahnya. Jadi misalkan antara ini sama ini batas kelasnya adalah 65,5 atau 65,5. Ada juga titik tengah kelas. Titik tengah kelas ini berarti yang berada di tengah-tengah antara kelas ini. Jadi 65 tambah 60 itu berapa dibagi 2, nanti merupakan titik tengah kelasnya. Nah, ini contoh penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat distribusi frekuensi langkahnya sebenarnya sangat mudah. Yang pertama itu kita urutkan dulu datanya tadi, diurutkan dari kecil sampai besar. Terus nanti kita cari rentangnya. Rentang ini adalah nilai maksimal dari data itu berapa dikurangi nilai terendahnya. Terus akan kita hitung ada berapa jumlah kelasnya. Ini kita menggunakan rumus Sturges. Ini K itu sama dengan 1 plus 3,3 log N. Log N ini adalah jumlah datanya. Terus panjang kelas itu di dalam kelas tadi kan mempunyai rentang. Nah, rentangnya bisa dihitung dari rentang secara keseluruhan ini dibagi dengan jumlah kelasnya. Terus nanti kita tinggal tentukan batasan masing-masing kelas dan dihitung ada berapa. Misalkan ini datanya kita bisa hitung nih. Karena ini sudah urut, maka kita tinggal cari rentang, kelasnya, dan nilai dari tiap kelasnya. Oke, kita ambil contohnya dengan Excel ya. Datanya tadi saya masukkan ke Excel. Jadi ini contoh datanya. Yang pertama tadi datanya ada 40. Ada 40 data. Yang pertama datanya kita urutkan dulu. Nah, kita sorting aja. Kalau misalnya dari Excel bisa dari yang terkecil atau dari kecil ke besar atau besar ke kecil ya, diurutkan. Nah, ini sudah, langkah pertama sudah. Terus yang kedua adalah mencari rentang. Rentang inilah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai tertinggi itu adalah nilai maksimal, berarti yang di sini. Nilai terendah adalah ini. Terus dicari rentangnya. Terus langkah ketiga nanti dicari jumlah kelasnya ada berapa. Jadi rumusnya sudah ditentukan, tinggal mencari 1 plus 3,3 log N ya. Log N jumlah datanya ada 40. Terus nanti kita hitung
panjang intervalnya, yaitu P-nya adalah R dibagi dengan K. Nah, ini saya sudah mencoba menghitung di sheet yang berikutnya. Tertutup ya. Nah, dari sini kita udah hitung nih. Nilai tertinggi kita bisa menggunakan rumus max ya. Max dari data ini tadi ketemu 81, data terendahnya menggunakan min, ketemunya 61, rentangnya ada 20. Jadi nilai 81 dikurangi 61 ada 20. Terus kita mencari jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya adalah 1 plus 3,3 log n. Nah, ini rumusnya 1 plus 3,3 log 40 ya. Ketemunya adalah 6,29. Nah, kita bisa bulatkan ke angka 6 atau 7 juga bisa ya. Ini saya bulatkan ke angka 6. Nah, dari sini terus kita mencari dengan R ini rentang dibagi dengan jumlah kelasnya. Jadi ini dibagi dengan ini 20 dibagi 6, ketemunya 3,3. Nah, ini kita juga bisa bulatkan menjadi 4. Kalau kita bulatkan ke 3, biasanya jumlahnya itu ada yang di luar kelas ya. Biasanya ini kita naikkan saja sehingga nanti kelasnya akan ada 6, kelasnya ada 6, masing-masing kelas akan punya interval seperti ini. Jadi mulai dari nilai yang terkecil 61 sampai 64 pada kelas pertama. 61 kan angka yang terkecil ya. Terus kenapa 64? Karena di kelasnya di intervalnya itu ada 4, berarti ada 61, 62, 63 dan 64 gitu. Berarti ada 4 nilai kan gitu ya. Terus nanti kelas yang kedua sama ya. Kelas kedua mulai dari 65, 66, 65, 66 sampai 68 dan seterusnya. Ini ke bawah. Seperti ini. Nah, ini semuanya ya. Cuman kita di dalam tabel hanya tulis rentangnya, yaitu nilai minimal dan nilai maksimal pada tiap kelasnya. Nah, setelah ketemu interval di tiap kelas, kelas 1 rentangnya dari 61 sampai 64. Nah, kita cari. Berarti 61 sampai 64 itu ini sampai ini ya. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Kelas kedua 65 sampai 68 ada berapa? Yang warna ini ada 5 dan seterusnya. Sampai ketemu jumlah semuanya sama ya. Ternyata jumlahnya sama dengan 40. Jadi seperti itu teman-teman, ilustrasi atau cara mencari distribusi frekuensi untuk data tunggal. Jadi kalau di Excel tinggal memasukkan saja, nanti sudah bisa dicari ya. Rumus-rumusnya sudah tersedia. Oke, itu sampai di sini dulu. Selamat mencoba dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.